Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Ibu Rani dan asisten. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proyek pembangunan konstruksi apron dan taxiway serta saluran drainase pada Bandara Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. Berikut adalah nama beserta NIM dari kelompok kami. Pembahasannya ada 4, yaitu gambaran umum proyek pembangunan Bandara Udara Internasional Ahmad Yani pakai 2, pembahasan metode dan alternatif pekerjaan, komparasi metode, serta perhitungan biaya seluruh proyek. Kita akan masuk ke gambaran umum proyek. Jadi nama dari proyek ini yaitu pengembangan Bandara Udara Internasional Ahmad Yani Pakai 2, pemilik pekerjaan PT Akasa Pura 1, berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, sistem kontrak unit price, waktu pelaksanaan 300 hari kalender, dan masa pemeliharaan 360 hari kalender. Metode dan alternatif pekerjaan, jadi ada 6 pekerjaan yang akan ditinjau. Pertama, pekerjaan persiapan pembersihan, pemancangan span pile, perkerasan apron dan taxiway, persiapan pembangunan kantor sementara, galian dan timbunan, serta pemasangan cerucuk bambu. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu persiapan pembersihan, yaitu pekerjaan yang dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Dan berikut AHS yang diperoleh, hanya terdapat komponen tenaga dan didapat AHS sebesar 18.700 per meter persegi. Pekerjaan yang kedua yaitu persiapan pembangunan kantor sementara. Itu dibutuhkan agar para stakeholder proyek dapat menguasai, melaksanakan, serta manajemen pembangunan dengan lancar. Berikut AHS yang diperoleh, dapat komponen tenaga dan bahan. Dan diperoleh AHS untuk pekerjaan ini yaitu sebesar Rp1.869.077 per meter persegi. Oke, selanjutnya ada pemasangan spoon pile. Spoon pile ini di beberapa titik di area apron taxiway. Spoon pile yang dipakai berdiameter 400 mm dan panjang total 25 meter. Alat yang digunakan ada trailer dan juga crane. Lalu bisa dilihat biaya yang dihabiskan untuk spoon pile per meter adalah Rp338. Selanjutnya ada pemasangan cerucuk. Cerucuk ini dilakukan setelah galian dan menggunakan alat pancang. Dan bahan yang digunakan adalah cerucuk, yaitu cerucuk bambu. Biaya yang dihabiskan untuk cerucuk per meter adalah Rp14.597. Lalu ada perkerasan apron. Perkerasan apron ini terdiri dari 2 lapisan. Ada link konkrit K100 dengan tebal 10 cm dan rigid pavement dengan ketebalan 46 cm dengan mutu K400. Alat yang digunakan ada concrete mixer dengan kapasitas 350 liter. Nah, dari 2 kegiatan tersebut, biaya yang dihabiskan adalah Rp1.253.631 untuk mutu K100, lalu ada Rp1.821.280 untuk mutu K400. Selanjutnya ada perkerasan taxiway. Nah, ini tuh ada 3 lapis, ada ACWC, ada LPA, dan LPB. Untuk definisinya bisa dilihat di sini. Dengan tebalnya juga bisa dilihat. Lalu alat yang digunakan juga bisa dilihat, ada wheel loader, water tanker, pneumatic tire roller, tandem roller, asphalt finisher, dan motor grader. Lalu biaya yang dihabiskan untuk ACWC dengan tebal 8 cm adalah Rp262.678. Lalu untuk LPB ada sebesar Rp586.286. Lalu yang terakhir untuk LPA Rp605.183. Oh ya, untuk LPB dan LPA satuannya itu per meter kubik, sedangkan untuk ACWC satuannya per meter kuadrat ya. Perkenalkan, nama saya Prikwel Aprilia, NIM 150-18087. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya presentasi mengenai alternatif metode pekerjaan galian dan timbunan. Untuk perhitungan diperlukan data tanah dan data pekerjaan. Tanah diasumsikan kering padat dengan nilai slope factor, shrinkage factor, dan bang density bersumber dari buku alat berat dan penggunaannya. Dari bang density dan slope factor dapat dihitung loose density. Dari bang density dan shrinkage factor dapat dihitung compact density. Nilai volume galian dan timbunan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertera pada slide. Kemudian diasumsikan data pekerjaan 8 jam kerja per hari dengan total pekerjaan galian timbunan 60 hari dengan jarak 2 km. Volume compact didapat dari volume timbunan total, dengan volume bank dan volume loose dihitung menggunakan nilai density yang telah dihitung sebelumnya. Terdapat 2 alternatif pekerjaan. Alternatif 1 menggunakan scraper dan kompaktor. Alternatif 2 menggunakan ekskavator, dump truck, dozer, dan kompaktor. Akan dilakukan perhitungan produktivitas scraper Caterpillar 623B yang memiliki tanah di lokasi galian, mengangkut tanah, dan juga spreading di lokasi timbunan. Cycle time sama dengan penjumlahan dari fixed time, haul time, dan empty time. Produktivitas scraper sama dengan kapasitas dikali efisiensi dibagi dengan cycle time. Dari perhitungan tersebut didapat nilai produktivitas yang tertera di slide. Kemudian akan dilakukan perhitungan produktivitas kompaktor Caterpillar CS533E. Diasumsikan bahwa tinggi 1 kali pemadatan sama dengan 25 cm dengan 10 kali tanah dilalui sekali pemadatan. Maka produktivitas sebesar label drum kali kecepatan kali tebal pemadatan dikali efisiensi dibagi dengan jumlah lintasan yang hasilnya tertera pada slide. Lalu dapat dilakukan perbandingan produktivitas untuk mendapat armada terbaik. Alat berat pembatas adalah alat berat dengan produktivitas tertinggi, yaitu kompaktor.
Maka dilakukan optimasi dengan hasil armada optimal adalah 2 kompaktor dan 6 scraper. Nilai total jam kerja dihitung dengan volume loss dibagi dengan produktivitas capaian. Kemudian dilakukan perhitungan biaya untuk biaya tanah, alat, dan tenaga kerja. Biaya alat adalah biaya sewa scraper dan kompaktor, sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya operator dan pembantu operator. Volume tanah yang dibutuhkan adalah volume tanah total dikurang dengan volume tanah galian, yaitu 10.000 meter kubik. Kemudian dilakukan perhitungan biaya dengan sumber biaya dari standarisasi harga satuan Semarang tahun anggaran 2021, dan didapat biaya total alat, bahan, serta tenaga kerja untuk alternatif 1 adalah 2,9 miliar. Alternatif kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lisa. Ya, perkenalkan nama saya Ralita Zafan Kaura, NIM 1501811. Berikut adalah perhitungan untuk alternatif yang kedua, di mana perhitungan produktivitas sama seperti alternatif 1, sehingga didapatkan untuk ekskavator yaitu 4,896 meter kubik per menit, sementara itu untuk dump truck sebesar 1,5779 meter kubik per menit, untuk dozer 6,5286 meter kubik per menit, dan terakhir untuk kompaktor yaitu 4,534 meter kubik per menit. Setelah dilakukan optimalisasi, didapatkan jumlah ekskavator optimum yaitu 2 unit, dump truck 5 unit, dozer 1 unit, dan kompaktor 2 unit, di mana produktivitas capaian yaitu 391,716 meter kubik per jam. Sehingga didapatkan total kebutuhan waktu untuk alternatif 2 ini itu 397,688 jam. Dan total biaya yaitu 797.365.829.000. Berikut adalah perhitungan total biaya pekerjaan tanah menggunakan alternatif 2 dengan memperhitungkan biaya bahan, alat, dan juga tenaga. Untuk biaya bahan memiliki jumlah yang sama seperti alternatif 1. Untuk alat dan tenaga didapatkan total biaya sebesar 971.354.632.000. Sementara untuk biaya total keseluruhan yaitu 2.488.858.532.000. Berikut adalah hasil komparasi kedua metode, di mana kami memperhitungkan beberapa aspek. Yang pertama adalah produktivitas. Dapat dilihat bahwa alternatif 2 memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Dari aspek waktu, waktu, alternatif 2 memiliki waktu yang lebih sedikit untuk skop pekerjaan yang sama. Sementara dari aspek ekonomi, alternatif 2 memiliki total biaya yang lebih rendah. Selain itu, kami juga melakukan tinjauan terhadap aspek visibilitas alat berat, di mana pada alternatif 1, scraper bermanfaat untuk mengikis tanah, mengangkut, serta men-spreading sebelum dipadatkan oleh kompaktor. Dengan metode ini, menurut kami, scraper akan menjadi kurang efektif apabila jarak antara lokasi galian dan timbunan berjauhan. Sementara untuk alternatif 2, tanah digali oleh ekskavator, lalu diangkat oleh dump truck, dan kemudian di-spreading oleh dozer sebelum dipadatkan oleh kompaktor. Dengan metode ini, menurut kami, pekerjaan akan berlangsung lebih efektif. Sehingga setelah mempertimbangkan berbagai aspek, kami menyimpulkan untuk memilih alternatif kedua. Berikut adalah perhitungan biaya total proyek. Biaya total proyek dihitung untuk semua skop pekerjaan, mulai dari persiapan hingga finishing, sehingga didapatkan total biaya proyek sebesar 83.419.519.951.000 rupiah. Berikut adalah kesimpulan dan saran untuk pengerjaan tugas besar. Kesimpulan yang pertama adalah lingkup pekerjaan pada proyek ini yaitu persiapan pembersihan, persiapan pembangunan kantor sementara, galian dan timbunan, pemancangan span pile, dan pemancangan cucuk bambu. Dengan alat berat yang digunakan adalah pada alternatif 1 yaitu scraper dan kompaktor, alternatif 2 yaitu ekskavator dan truck dozer kompaktor. Untuk produktivitas seperti yang tertera pada layar, dan juga untuk besar biaya juga dapat dilihat pada layar. Sehingga setelah mempertimbangkan segala aspek, kami menyimpulkan untuk memilih alternatif 2 yaitu dengan menggunakan alat berat ekskavator dan truck dozer dan kompaktor untuk pekerjaan tanah. Serta biaya total proyek dengan menggunakan alternatif 2 sebesar 83.443.519.951.000 rupiah. Untuk saran pengerjaan yaitu, pertama, data-data lapangan lebih baik dicari tahu mendetail sehingga hasil perhitungan bisa lebih akurat. Yang kedua, untuk asumsi bisa diambil asumsi yang konservatif dan logis sehingga hasil perhitungan tidak jauh berbeda dengan data aslinya. Sekian pemaparan dari hasil pengerjaan tugas besar kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rani selaku dosen pengampu, dan juga kepada asisten Jonathan dan Mahardika
atas bimbingannya selama ini. Sekian dan terima kasih banyak.